Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua ya. Ya, kita mulai belajar hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, untuk memulai aktivitas belajar. Silakan Fiji, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baiklah, sudah bisa masuk semua ke dalam Zoom. Kita bisa mendengar, sama-sama mendengar ya, apa yang Ibu bicarakan pada pagi hari ini. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi yang lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri pantun. Juga pengertian tentang hak dan kewajiban. Dan juga bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk interaksi sosial kita sebagai warga. Ya, pada pagi hari ini Ibu akan membagikan kalian materi pembelajaran hari ini, ya. Oke. Lihat di layar kalian masing-masing ya, Nak ya. Bisa terlihat di situ tema apa yang kita pelajari? Ya, itu adalah tema 4. Sehat itu. Tema 1, peredaran darahku sehat. Yaitu pembelajaran 4. Nah, di mana materi yang akan kita pelajari hari ini adalah memberi contoh tanggung jawab sebagai warga, menjelaskan jenis-jenis pantun, menjelaskan makna pantun, memberi contoh hubungan manusia dengan lingkungan. Ya, kita mulai dengan pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, jadi tanggung jawab ini adalah perbuatan yang harus kita lakukan karena kita adalah manusia yang beradab, tahu, sadar akan kewajiban kita. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Dari tanggung jawab. Oh iya, bisa, silakan. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Pertanyaan yang bagus ya, Nafisa. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Ya, kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena kita ini adalah manusia yang beradab, manusia yang berbudaya, manusia yang diberi akal oleh Tuhan, sehingga kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, Ibu boleh bertanya sekarang sama Piji? Boleh. Iya, Piji coba sebutkan contoh tanggung jawab kamu pada lingkungan kamu. Menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Iya, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan tanggung jawab kita di lingkungan kita ya. Nih, contohnya seperti pada gambar yang ada pada layar kalian ya, di handphone kalian itu dilihat. Di situ ada tanggung jawab warga. Mereka bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya. Nah, ini ada pengertian pantun. Pantun adalah puisi lama. Ciri-ciri pantun terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, memiliki pola ABAB atau AAAA. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi atau tujuan pantun. Nah, pantun sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, yaitu pantun yang berkaitan merepresikan dunia anak-anak. Yang kedua pantun muda, pantun yang berkaitan dengan dunia anak muda, cinta, kasih, rindu, dan perjuangan. Dan pantun tua, pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian contoh pantun anak-anak. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Pantun muda, di mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh kami bertanya, bunga kembang siapa yang punya?
Nah, ini adalah pantun muda. Pantun menceritakan tentang kisah-kisah anakmu muda. Lanjut ke pantun tua. Nih, pantun tua. Baju baru sudah dibelikan, kapal tenggelam sudah karam. Sholat yang 5 ditegakkan supaya hati merasa tentram. Nah, pantun tua ini sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu berisi tentang nasihat. Paham ya tentang pantun ya? Ibu bertanya kepada Nafisa. Nafisa, barisan akhir pada pantun itu disebut apa sih, Nafisa? Isi atau tujuan pantun. Iya, benar sekali. Jadi bagian barisan belakang itu berisi isi atau tujuan. Nazira, barisan depan pada pantun disebut apa, Nazira? Sampiran, Bu. Ya, sampiran. Sampiran itu isinya boleh apa saja. Yang penting akhirnya sama dengan isi dan tujuan. Sekarang Piji. Piji bisa enggak sebutkan pola dari pantun? Pola dari pantunnya itu AB, AB, atau A, A. Oke, pintar sekali anak-anak ibu. Sudah paham ya tentang pantun? Paham, Bu. Pindah ke materi yang berikutnya ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Maka terjadilah apa yang dinamakan proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Nah, di sini kita berkomunikasi. Berarti kita saling berbicara, saling bertegur sapa, saling bersilaturahmi dengan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Paham? Paham, Bu. Iya, kita lanjut. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya, dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, kita sebagai makhluk sosial, itu berarti kita harus saling berhubungan dengan orang lain. Nah, apabila kita pergi berkunjung ke tempat orang lain, berarti kita harus mengikuti norma-norma atau peraturan yang ada di tempat yang kita tuju. Betul enggak? Nah, paham enggak sampai di situ, sayang? Paham ya? Paham. Ya, ada yang mau bertanya? Bu, Ya. mengapa manusia disebut makhluk sosial? Iya. Baik sekali pertanyaannya, Nafisa. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena tadi manusia itu makhluk apa? Yang tidak hidup sendiri. Dia bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Dia memerlukan bantuan orang lain, dia harus berhubungan dengan orang lain. Nah, itu dikatakan makhluk sosial. Nah, ini juga contoh interaksi manusia ini. Ya. Di mana semua ya warga ikut berpartisipasi, maksudnya ikut mengadakan ronda untuk menjaga keamanan lingkungan. Dari kegiatan yang hari ini kita lakukan, berarti kita sudah bisa tahu apa itu tanggung jawab kita sebagai manusia, bagaimana kita berinteraksi, nah bagaimana kita membedakan pantun untuk orang dewasa, anak-anak, dan juga pantun untuk orang tua. Nah, kita sudah bisa membedakan, sudah bisa menempatkan diri. Seperti itu ya. Aku akan memberikan kalian link tentang LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Tolong nanti dikerjakan di linknya, diklik saja, tinggal dikerjakan seperti itu. Ya. Ada tugasnya berupa foto ya. Nanti digambar di buku, lalu dipoto, dikirim ke grup WhatsApp kita ya. Baik, Bu. Ya, seperti itu. Terima kasih ya. Untuk itu tetap belajar, tetap semangat ya, walaupun keadaannya seperti ini. Tetap menjaga kesehatan, ya. Jangan banyak aktivitas di luar dulu ya.
Ya, terima kasih anak-anak. Semangat. Ya, sebelum kita Baik, tutup Bu. pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Kembali ya, PJ yang memimpin doa kita pada akhir kegiatan ini ya. Ya, silakan PJ. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.